Shalom, sekali lagi shalom. Saya mau menyapa juga jemaat yang mungkin pada saat ini tidak bisa bergabung di onsite tapi masih mengikuti live streaming. Kita mau siapkan hati kita, memberikan yang terbaik. Saudara, biarlah kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan. Mungkin kita nggak melihat Tuhan secara nyata saat ini, tetapi Dia ada di sini, saudara. Dia ada di dalam hati kita. Roh Kudusnya yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita menghadap tahta suci-Nya dengan hati yang tulus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan dan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya
merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kedatangan kami ke sini, kami mau mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menyingkirkan dulu setiap permasalahan-persoalan kami, tetapi kami pada saat ini mau fokus kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bernyanyi bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan dan kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan melawat setiap kami, melawat setiap jemaat-Mu. Biar Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kami boleh rasakan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang baru. Kami percaya yang sakit saat ini juga Tuhan pulihkan, memberikan kesembuhan, dan Tuhan Yesus memberikan semangat baru sehingga kami bisa terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara kekasih, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita mungkin gak lepas dari persoalan kehidupan. Mungkin ada masalah yang harus kita hadapi. Tetapi saat ini ketika saudara memutuskan dan Roh Kudus membimbing saudara untuk datang ke tempat ini, saya percaya ada berkat tersendiri yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pujian ini mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, nyata dalam kehidupan kita. Saudara mau diberkati, saudara mau dilimpahi, kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas segenap anugerah Tuhan bagiku. Kita hidup orang mudah Tuhan, amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, ya. Nyanyikan lagu ini dengan semua hati kita bahwa alasan menolong kita, ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
Saudara, saudara, ketika saudara menyiapkan hati untuk memuji menambah nama Tuhan, saudara nggak usah lihat kiri kanan, tetapi tujukan fokus hanya kepada Tuhan. Saudara merasakan anugerah Tuhan kan? Keselamatan saja Tuhan berikan gratis kepada kita. Gimana rasa syukur kita kepada Tuhan setiap kali kita beribadah? Seminggu sekali kita ibadah, tapi kita harus mengucap syukur sepanjang hari, saudara. Ketika kita bangun, kita masih bisa bernafas. Ya, walaupun mungkin ada yang batuk, pilek, katanya sekarang batuk pilek ya, udah khawatir. Tetapi saudara, ketika sudah mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini, Tuhan masih berikan nafas kehidupan. Saudara percaya bahwa Tuhan memberkati, melimpahi kita, bukan soal uang, saudara. Bukan uang saja, itu pasti Tuhan akan cukupkan, tetapi kesehatan, kebahagiaan, damai Tuhan akan limpahkan ketika kita mampu mengucap syukur dalam keadaan. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bukan karena melihat orang lain, tetapi kita percaya atas dasar firman Tuhan. Dia tetap hidup di dalam pengharapan karena Dia yang berjanji setia. Para singer akan menyanyikan pujian itu terlebih dahulu. Saudara boleh menghayatinya di dalam hati. Amin. Hidup hanya percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
pada saat pagi hari ini kami bisa bersuka cita di tengah persoalan yang ada, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Engkau Allah yang berjanji setia. Biarlah kekuatan dari firman Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami hari demi hari. Kami semakin mengandalkan Tuhan, kami semakin berharap kepada Tuhan, dan jalan hidup kami boleh terus ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan menjanjikan kemenangan, damai sejahtera, dan juga kemuliaan akan Tuhan limpahkan kepada kami ketika kami boleh setia berjalan di jalan kebenaran. Urapi hamba pada saat ini dengan khusus, agar firman Tuhan boleh termaterai dalam hidup kami boleh mendengarkan dengan baik-baik, dan kami melakukannya dengan setia. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanannya, berikan senyuman terbaik. Salah saudara. Kalau ngasih senyuman kan nggak kelihatan, mesti buka dulu dong. Ya. Nah, pakai lagi. Silakan duduk. Silakan duduk. Kayak kelihatan ya sekarang. Tapi puji Tuhan ya, kita di kota Sukabumi sudah hampir boleh 100%. Tetapi kita juga harus menggunakan masker ya kalau di dalam ruangan ya seperti itu. Dan tetap harus menjaga jarak, protokol kesehatan, dan juga ruangan ini sudah disteril sebetulnya ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Aser ya, sekarang orang jadi kebiasaan karena udah 2 tahun sekian bulan nggak ibadah onsite, yang muda, yang tua apalagi kayaknya ada orang-orang yang seperti itu, jadi udah karena kebiasaan jadi nggak mau ibadah. Susah lagi memotivasi. Itu menjadi polemik dari hamba-hamba Tuhan ya, yang menggembalakan ya. Jadi kita harus memotivasi lagi, ayo nggak apa-apa. Tadi juga bahkan ada satu ibu, Keke ini mau ke gereja boleh nggak ya, lagi PPKM? Boleh sih, saya bilang ayo pergi ke gereja, karena seharusnya ketika kita masuk ke tempat ini, di sini ada kuasa Tuhan yang bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua, saudaraku ya. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan ketika kita datang dalam ibadah, ada keuntungan yang besar. Siapa yang percaya ada keuntungan besar, angkat tangannya. Yes. Dan semua yang percaya, kita semua pasti mendapatkan keuntungan besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah prosper in everything you do. Bisa kebaca. Artinya adalah beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Ya, ini pasti menjadi keinginan setiap orang, ingin beruntung dalam dagang, di dalam usaha, di dalam prestasi, di dalam hal apapun juga setiap orang ingin beruntung. Betul nggak? Ya. Oleh sebab itu kita harus sekarang belajar. Ternyata di firman Tuhan dikasih tahu kalau kita mau untung tuh kayak gimana. Ya, bagaimana caranya agar kita prosper in everything you do. Bagaimana kita bisa beruntung dalam segala hal yang kita lakukan. Apapun. Dalam studi saudara, dalam dagang saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga, beruntung. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan? Kita akan belajar. Ya, yang pertama, ya, bagaimana kita bisa prosper in everything you do. Bagaimana kita bisa beruntung dalam segala sesuatu. Yang pertama adalah lakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, kita baca ayatnya. Ulangan 29 ayat 9. Nanti Pak Ahok bagi dibacakan. Bisa? Oke. Ya. Ulangan 29 ayat 9. Ya. Sehat. Sebab Ya. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Terus supaya kamu beruntung dalam beruntung dalam segala
kamu lakukan. Oke, terima kasih. Ya, jadi firman Tuhan katakan Ulangan 29 ayat 9, sebab itu lakukan segala perkataan ini. Itu maksudnya adalah firman Tuhan dengan setia. Ya, supaya kamu beruntung dalam segala hal, dalam segala yang kamu lakukan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan katakan beruntung. Asal kita melakukan firman dengan setia. Ya, itu adalah janji firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman dengan setia, maka kita akan beruntung. Ya, ayat selanjutnya kita baca dalam Yosua 22 ayat 5. Nanti Ruben bisa bangkit diri, tolong bacakan. Yosua 22 ayat 5. Yosua 22 ayat 5. Ya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia. Setia, dengan sangat setia. Terus? Perintah dan hukum Ya. yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, Ya. hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Ya. Allahmu, Hidup. menurut segala jalan yang ditunjukkannya, Ya. tetap mengikuti perkataannya, Perintahnya, beritanya, kecilannya. Terus? ber- Berpaut berpaut padanya, berbakti berbakti padanya dengan segenap hatimu. hatimu dan dengan segenap jiwamu. Katakan amin bersama-sama. Amin. Jadi kita harus setia. Bahkan di sini dikatakan sangat setia. Ya, artinya setia. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bahas. Tetap, ya setia itu gini. Tetap, terus-menerus punya komitmen. Ya, itu artinya setia. Tetap kita melakukan firman Tuhan. Terus-menerus. Ya, kalau yang punya pasangan, yang masih pacaran ya, yang masih pacaran. Pengen setia nggak pacaran? Pengen. Juga yang sudah rumah tangga. Kalau yang rumah tangga harus mau nggak mau ketika janji nikah kan diucapkan ya, harus setia dalam keadaan apapun juga. Itu kesetiaan itu merupakan satu hal yang penting buat Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melakukan firman Tuhan. Ya, dengan setia, artinya tetap terus-menerus punya komitmen terhadap janji Tuhan. Ya, memulai pekerjaan adalah sesuatu yang mudah, tetapi setia melakukan pekerjaan itu sangat sulit. Ya, percaya pada Tuhan mudah, tetapi melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah karena butuh komitmen. Ketika kita nggak punya komitmen, ya udah. Ketika pernikahan tidak diikat dengan satu komitmen yang tinggi, itu kayak Jepang. Mereka kayak kumpul kebo, ya. Ya kebanyakan orang di Jepang seperti itu katanya. Jadi mereka nggak mau terikat satu komitmen. Tapi kita yang masih di Asia ini, ya puji Tuhan, ya. Ada satu ikatan yang luar biasa yang kita masih menjunjung tinggi pernikahan yang kudus. Ya. Dalam kehidupan keluarga, lingkungan, pekerjaan, komunitas, kesetiaan menjadi ukuran. Ya. Misalnya yang bekerja dari karyawan biasa, kemudian jadi staff, kemudian jadi head office, jadi manager, kemudian mungkin bisa jadi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu tidak dimulai dari sesuatu yang tiba-tiba, tapi harus setia. Apalagi kalau saudara yang mempelajari manajemen, ya saya dulu belajar tentang manajemen Kaizen, itu manajemen Jepang. Itu orang Jepang nggak tiba-tiba dalam satu perusahaan tiba-tiba dia CEO, gitu. Kecuali anak dari pemilik perusahaan tersebut ya. Dan itu juga dia harus belajar dulu. Itu diambilnya dari yang bawah. Kadang ada yang diambil dari office boy, cleaning service. Dia disekolahin, dia sekolah, dia bertahun-tahun, dia belajar, akhirnya dia pintar, dia bisa mengelola perusahaan, dan akhirnya dia bisa dapat kedudukan yang tinggi. Itu karena kesetiaan. Wirausaha juga harus setia, ya. Harus setia dalam membangun usahanya, nggak boleh setengah-setengah. Usaha kuliner belum berjalan setahun, ganti saya mau jualan properti. Ternyata jualan properti susah. Ternyata susah ya jualan rumah itu. Kalau gitu saya ganti aja kuliner lagi deh, jualan combro. Kayaknya combro gampang daripada jual rumah, mendingan jual combro. Begitu combro dipikir, combronya nggak berhasil juga ya, nggak enak rasanya, nggak laku ya. Kalau gitu saya mau jualan mie deh. Mie kayaknya lebih mudah ya, banyak mie viral di Sukabumi ya, termasuk keluarganya Kenneth, mie cinco, wah aduh enak ya.
bikin mie-nya Pak Bujut. Gak bisa ya ternyata. Udah deh, sama pindah lagi. Saya mau usaha minuman kekinian, boba. Ternyata juga nggak berhasil. Kenapa? Karena nggak ada kesetiaan. Ya. Beberapa minggu yang lalu, Maya traktir kita keluarga untuk makan bubur Aput ya. Terus saya tanya, sebetulnya itu survei. Mang Aput tiba retonya jualan, oh muhun waktu saya SMA tuh, saudaraku kalau malam minggu itu kalau ngumpul selalu di situ, orang-orang pacaran juga selalu di situ, bubur Mang Aput namanya di Kota Paris. Terus saya tanya, sekarang sehari laku berapa bulan? Kan kalau itu ukurnya bulan ya, 1 bulan. Nggak tambah, enggak, dari zaman dulu. Tapi kalau dihitung porsi, 130 porsi sehari. Itu nggak pernah mau rame, nggak rame, pokoknya habis sih. 130 porsi kalau waktu itu 16.000 ya kalau nggak salah. 2 juta lebih bro. Belum satenya, belum yang lainnya. Kalau kita yang suka usaha kuliner, bubur 130 porsi 2 juta lebih, batinnya sebagian setengahnya 50% lah bisa ya, 1 juta sehari. Gaji direktur di sini ada yang jadi direktur itu bisa sama dengan gaji direktur ya. Itu tapi tidak dimulai dengan tiba-tiba jadi wah buburnya viral gitu, enggak. Dari zaman dulu serupu ada satu ketekunan, ada satu kesetiaan ya. Kemarin saya juga beli mie, ini bukan promosi ya, tapi ini contoh, mie acoy. Siapa yang di sini suka penyuka mie, suka mie goreng ya, seporsinya gobat, tapi sehari bisa 40 kilo. Itu yang bilang, bukan yang dagang. Kalau yang dagang kan bisa bohong ya. Ini yang bilang penjual mie cekawanya 40 kilo sekarang lainnya lain ya. Hebat. Kalau 1 kilo bisa taruh 5 porsi, bisa jutaan juga omsetnya ya, dan untungnya juga bisa jutaan. Itu juga dimulai nggak mudah. Waktu saya tanya udah berapa tahun? 15 tahun ya, ya. Jadi kita nggak bisa udahlah kalau gitu jualan mie aja, mie goreng, wah saya bisa kaya raya. Nggak bisa semudah itu suruh. Harus ada kesetiaan, ketekunan ya. Demikian pula ketika kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan itu di situ dikatakan bahwa ada perintah dan hukum Tuhan itu harus dilakukan dengan setia, terus menerus, tetap punya komitmen ya. Nah, apa sih perintah dan hukum Tuhan itu? Ya, kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai tadi Maya bilang 7 ya? 17 ya. Itu bicara soal the Ten Commandments. Bicara soal 10 perintah Tuhan. Dan ini menjadi satu kerangka di mana perintah Tuhan itu semua udah ada di sana. Ya, kalau saudara perhatikan di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, kita nggak usah baca, saya udah rangkum ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Next slide. Ya. Yang kedua, jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan nggak boleh ada ilah lain. Artinya nggak boleh ada hal yang lebih utama daripada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Jadi kalau saudara tanya, boleh nggak sih kita punya patung di rumah? Boleh, nggak masalah. Tapi jangan patungnya patung dewa Julai. Patung, saya nggak boleh nyebutin namanya. Patung dewa apa gitu? Nggak boleh karena disembah. Nah itu Tuhan yang Tuhan nggak mau seperti itu. Nggak boleh menyembah patung. Kita punya patung boleh, tapi jangan disembah. Ya, jangan membuat patung, artinya kita menyembah patung. Wah, ini patung ini bisa datangin berkah nih. Saya harus punya patung itu yang suka gini-gini. Ya, supaya laris dagangannya. Ya, padahal pakai baterai. Ya, gimana bisa menarik uang coba pakai baterai? Kalau baterai habis gini, ya, patungnya nggak boleh. Ya, kadang-kadang di toko-toko orang-orang tuh ada, mau yang orang keluarga keturunan ataupun enggak, ada patung itu tuh yang dari emas.
ganti tuh baterainya. Kalau rusak aja, wah saudara, waduh, gawat nanti rezekinya hilang dan sebagainya. Ya, itu nggak boleh. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Kemudian ada lagi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang keempat. Next slide. Hukum yang keempat ini kita harus perhatikan dari zaman dulu sampai sekarang. Tuhan bilang jangan harus menghormati hari Sabat. Artinya apa? Waktu-waktu ibadah kita harus hormati, jam-jam ibadah kita harus datang. Ya, oleh sebab itu tadi saya katakan di awal bahwa pandemi ini membuat satu fenomena yang tidak umum di kalangan hamba-hamba Tuhan, dan kami harus memotivasi lagi untuk orang datang. Ayo datang ke gereja, nggak apa-apa datang ke gereja, nggak akan tertular COVID. Di ruangan ini sudah steril, ada kuasa Tuhan juga. Asal kita harus ada protokol kesehatan, ya seperti itu saudaraku. Jadi kita harus menghormati dan menguduskan hari Sabat. Yang kelima, tentang DTM Kamar ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Karena itu adalah hukum daripada Tuhan. Agar apa? Agar kita yang menghormati orang tua panjang kemudian hidupmu dan berbahagia. Ya, selama mereka hidup. Ya, dan nanti kalau udah meninggal lu nyesal. Kenapa gue nggak hormat sama orang tua ya? Gitu, ya. Kemudian jangan membunuh. Ya, itu udah pasti dilarang. Jangan berzina. Ya, nggak boleh berzina. Ya. Jangan mencuri. Ya. Kemudian jangan mengucapkan saksi dusta, artinya berbohong. Dan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kalau saudara perhatikan 10 perintah Allah ini sudah ada tercakup di dalamnya, ya. Selain perintah-perintah yang lain yang harus kita lakukan dengan setia dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia, maka kita akan mengalami prosper in everything you do. Kita akan mengalami keberuntungan di dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, kita akan beruntung, kita akan sukses, kita akan berhasil. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, lakukan firman Tuhan dengan setia. 1, 2, 3. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Iya, ya. Dan saudara harus banyak baca firman Tuhan agar saudara mengerti apa-apa saja perintah Tuhan selain the Ten Commandments. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun prioritas. Ini saya udah bahas sebetulnya di kebaktian House of Blessing hari Kamis. Siapa yang ikut House of Blessing? Seru ya. Nanti kalau ada lagi saudara ikutan. Menyusun prioritas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang nggak punya prioritas, jadi udah deh, pokoknya hidupnya begini aja gitu. Penting untuk kembali menyusun prioritas. Sama-sama katakan menyusun prioritas. Jadi menyusun prioritas ini membuat kita tahu mana yang lebih dahulu yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan katakan apa? Kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Nanti tolong cincin bangkit diri dan bacakan. Matius 6 ayat 33. Di layar sudah ada, boleh berdiri, bacakan. Iya. Oke. Tetapi carilah dahulu Iya. kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Oke, puji Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi prioritas pertama kita adalah Tuhan. Ya. Jangan diganti dengan apapun juga. Prioritas pertama kita Tuhan. Tuhan yang harus menjadi prioritas utama kita. Ini bicara soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita bangun pagi, kita harus cari Tuhan dulu. Jangan cari kopi. Kalau kita bangun pagi, sebelum kita memulai aktivitas, kita jangan, waduh, udah sibuk dulu, mandi, dan sebagainya. Makanya jangan kelelahan bangun. Kita coba cari Tuhan dulu. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Ya, itu yang jadi prioritas utama kita. Juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Tuhan harus menjadi prioritas utama kita. Makanya gembala, hamba-hamba Tuhan seringkali mengingatkan, ada ibadah besok, ada ibadah hari Kamis, ada fellowship, ayo datang. Itu yang harus diutamakan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan di dalam Amos dikatakan, Amos 5 ayat 6, apa? Ingat nggak? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan cari uang, bukan cari makan, bukan cari minum, bukan cari pekerjaan, bukan cari berlian, ya. Kamu akan hidup, enggak? Tuhan katakan apa? Carilah Tuhan. Sama-sama katakan, carilah Tuhan. Ya, itu yang pertama. Prioritas utama kita. Ya, jangan digantikan dengan apapun juga. Setelah itu, baru kita bisa prioritas kita yang kedua adalah keluarga. Ya, jangan keluarga nomor 1. Ya, tapi yang pertama adalah Tuhan. Baru setelah itu keluarga. Keluarga itu adalah orang-orang terdekat di sekeliling kita yang Tuhan berikan untuk kita bisa saling support satu dengan lain. Ya. Tadi ayat yang kita baca juga, hormati ayah ibumu. Ya, ini merupakan satu perintah yang penting, yang nyata agar kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Setelah itu baru pekerjaan kita. Ya, prioritasnya pekerjaan setelah itu. Ya. Pekerjaan itu adalah salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita dalam studi, dalam bisnis, dalam mata pencaharian, agar kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Itu tanggung jawab kita yang mau kuliah, ya, harus selesai dengan baik. Karena waktu angkatan saya banyak yang gitu, yang gak beres, ya, kuliahnya gak beres. Itu sayang, saudara. Pekerjaannya gak tuntas, itu sayang. Ya, itu menjadi satu tanggung jawab prioritas yang ketiga dalam kehidupan kita. Ya, yang harus kita lakukan, menyelesaikannya dengan baik. Baru yang keempat, diri kita sendiri. Ya, bolehlah sekali-kali kita memanjakan diri kita, hobi kita apa, kesukaan kita apa. Jangan sampai kita juga tidak memperhatikan diri kita sendiri. Udah tahu misalnya kurang gizi. Ada yang kurang gizi di sini. Dia makanannya tidak bergizi, padahal uang ada. Kadang-kadang gak sayang sama diri sendiri itu juga nggak boleh. Ya, udah tahu obesitas, makan babi terus, makan lemak terus. Ya, itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita harus memperhatikan diri kita sendiri atau hobi kita. Ya, kadang hobi kita olahraga, boleh, tapi itu prioritas kita yang keempat. Jangan yang pertama, Pak Gem, saya kan perlu bergerak, saya kan perlu olahraga, kebaktian nanti dulu. Saya harus main badminton dulu, saya harus main tenis dulu, saya harus panahan dulu. Ya, supaya saya fit. Baru setelah fit saya ke gereja. Itu salah. Harus memanjakan diri, betul, tapi itu prioritas kita yang keempat. Ya, kita harus perhatikan diri kita sendiri agar kita juga fresh, tampil fresh. Ya, amin, saudaraku. Jadi kita harus menata kembali kalau selama ini ada yang terbalik, ya, prioritasnya kita harus balikin lagi. Kita harus memprioritaskan siapa yang pertama tadi? Tuhan, kemudian keluarga, terus pekerjaan, baru diri kita sendiri, ya. Dan saya yakin ketika kita memprioritaskan prioritasnya ini benar lagi, maka kita akan mengalami prosper in everything gitu. Kita akan mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Sama-sama katakan, susun prioritas. Terus sekarang boleh lihat kiri kanannya. Coba lihat dulu kiri kanan. Jangan lihat ke depan, kiri kanan lihat. Coba tanya, udah nyusun prioritas belum? Kupingnya begitu, jangan, nggak sopan, nggak boleh itu ke suami. Jangan. Coba, udah susun prioritas belum? Oh, selama ini terbalik, ternyata saya ngeduluin dulu pekerjaan Tuhan. Menduluin pekerjaan. Saya cari duit sebanyak-banyaknya sehingga saya nggak bisa ke gereja. Itu salah. Harus susun prioritas, ya. Oh, selama ini saya ternyata udah ngeduluin keluarga di atas segala-galanya. Itu salah. Duluin Tuhan, ya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendapatkan prosper in everything you do. Bagaimana kita bisa mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan. Tentukan sikap, attitude, ya.
Skill dibutuhkan dalam satu keberhasilan, skill, kemampuan ya. Tetapi attitude jauh lebih penting untuk mempertahankan keberhasilan. Attitude itu sikap, ya. Seperti apa yang harus kita alami, sikap seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita agar kita bisa mengalami prosper in everything you do. Yang pertama adalah sikap yang positif. Sikap yang positif. Ya. Di dalam Bilangan 13 sampai 14, ya, itu contohnya. Dikisahkan pada waktu itu ada 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Itu Syurim hafal ya kisah ini. Tetapi 12 pengintai ini nggak semuanya sama, nggak setiap orang sama. Makanya saya mau singkatkan di sini bahwa setiap orang harus punya sikap yang positif, attitude, ya, sikap yang positif. 12 pengintai ini balik 10 orang, dan 10 pengintai ini bilang, ya, ke pimpinannya, bilang begini, "Weh, kawan, di sana tanahnya subur, tapi banyak orang-orang yang raksasa. Wah, kita gak akan bisa lah masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah Kanaan. Karena di sana, wah, kita gak akan bisa masuk, udah gak mungkin." Itu yang 10. Tapi ada 2 pengintai, namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Dia gak bicara seperti itu, beda. Pandangannya beda. Dia katakan, wah, tanah Kanaan begitu luar biasa, tanah perjanjian subur sekali, dan kita pasti bisa masuk ke sana. Beda pandangan. Ya, saya nggak bawa contoh ya, saya lupa tuh ada satu gambar. Pasti saudara nanti ada 2 pandangan terhadap gambar itu, tapi saya nggak bawa contohnya. Ya, dan 12 pengintai ini berbeda pandangannya. 10 sesuatu yang negatif, yang 2 positif. Dan akhirnya ketika pandangan yang positif ini diterima, akhirnya mereka sampai bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Dan pandangan sikap yang negatif itu akan melemahkan, akan menghancurkan. Sifat yang negatif, pandangan yang negatif itu akan melemahkan, menghancurkan, membuat kita kalah. Tetapi pandangan yang positif akan menguatkan, memberi semangat, memperoleh kemenangan, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita, kita harus punya pandangan yang positif, bahkan kata-kata yang positif, agar kita bisa terbangun, agar kita bisa kuat, agar kita bisa semangat bergerak dan menang. Ya, tadi malam saya dapat 2 kabar yang tidak mengenakan. Ya, akhirnya saya nggak bisa persiapan firman Tuhan. Biasanya saya persiapan terakhir itu tadi malam. Ya, tadi saya cerita juga sama beberapa aser. Satu dari volunteer kita, kemudian yang kedua dari saya. Hari ini nggak hadir ya, Ibu Mori sama Ibu Eti ya. Cicinya itu kritis kemarin malam. Ya, tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya ngelihat ke atas terus, ngomongnya kacau. Wah, di sini udah negatif loh. Beberapa keluarga juga udah kita mau ke sana, ini takutnya nggak keburu dan sebagainya. Udah arahnya mau ke meninggal gitu kan. Karena deg-degan jam 11 malam loh, suruh. Hampir jam 11 malam. Terus akhirnya gimana ya? Terus saya berdoa sama istri saya. Berdoa. Karena biasanya kalau udah lihat keadaan kayak gitu ya, wah, ini udah gak ada harapan. Ya kan? Kalau saudara melihat ada orang yang udah terkapar cancer, waduh, udah gak bisa apa-apa, ya kan? Pasti sesuatu yang negatif, sesuatu yang gak bisa lagi ngomong, wah, ada harapan sembuh itu, udah gak bisa gitu lah, saudara ya, secara manusia ya. Tapi kami berdoa. Setelah berdoa, saya juga waktu itu gak bisa berdoa ya. Saya minta istri saya bimbing doa terus ya. Kemudian saya lanjutin lagi doa, saya berbahasa, kekuatan itu datang, muncul, tiba-tiba tenang. Saya bilang, kok tenang ya? Udahlah, saya tidur. Tadi pagi saya udah deg-degan. Saya kan biasa kalau tidur HP dimatiin, selalu di power off ya. Kemudian waktu saya nyalain lagi, masih ada pikiran negatif loh. Di sini jangan-jangan ada kabar
gitu kan? Deg-degan. Puji Tuhan. Ternyata kabarnya menggembirakan. Ya, kabarnya sesuatu yang positif. Dan ketika kita berkata seperti itu, kemarin malam juga kami dengan keluarga besar, ya sepakat ya, kita sepakat berdoa untuk kesembuhan, untuk jamahan Tuhan. Ketika kita sepakat, saudara, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan, ya. Jadi kita harus belajar untuk punya kata-kata yang positif. Jangan, wah kayaknya udah gak ada harapan, tinggal tunggu waktu. Ya, itu sebenarnya negatif, itu nggak boleh, saudara. Kita harus sesuatu yang positif. Wah, pasti sembuh, pasti kuat, pasti menang, pasti berhasil, gitu. Ya, saudara ya. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap yang tidak pernah menyerah, ya. Sikap agar kita bisa mengalami prosper in everything you do, agar kita bisa mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan adalah yang terakhir adalah sikap yang tidak pernah menyerah. Never give up. Ketika seorang bernama Benjamin Franklin, pernah tahu? Pernah dengar? Itu abad 17. Kemudian Michael Faraday, tahu? Ada yang tahu ya, ini pada Peter semua hafal. Kemudian satu lagi, nah ini pasti tahu, Nikola Tesla. Bukan Tesla ya, Tesla. Yang sekarang jadi merek mobil. Itu mereka dari abad 17 ya sampai 18, itu mereka tidak pernah berhenti untuk bereksperimen. Tidak pernah berhenti untuk mengobservasi tentang apa? Electrical. Sehingga mereka menemukan listrik. Dan saat ini kita bisa nikmati. Mereka gagal berkali-kali, berulang kali, mungkin beratusan kali. Sampai akhirnya listrik itu kita bisa nikmati saat ini. Penerangan, untuk alat-alat rumah tangga, untuk alat-alat pertanian, untuk alat-alat food and drink, ya kan semua pakai listrik kan. Tanpa listrik ketika 3 orang ini mungkin mereka tidak, mereka pada waktu gagal, mereka give up, mereka menyerah. Saat ini mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya. Tapi ketika mereka never give up, mereka terus melakukan percobaan, mereka terus melakukan observasi, mereka terus melakukan eksperimen. Akhirnya listrik bisa digunakan sampai saat ini. Bahkan mobil dan motor sekarang udah listrik, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita, kita jangan pernah menyerah. Punya sikap yang never give up. Amin. Sama-sama katakan tidak pernah menyerah. Dan sikap ini, sikap yang positif, sikap yang tidak pernah menyerah, ini yang akan membuat kita bisa mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Oke, sama-sama katakan tentukan sikap. Tentukan sikap. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini membukakan kembali pikiran kita, ya, agar kita mengalami prosper, mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Ada 3 hal hari ini. Yang pertama, lakukan. Sama-sama ucapkan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Yang kedua, menyusun prioritas. Prioritas yang pertama siapa? Tuhan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Yang ketiga akhirnya apa? Tentukan sikap. Ya, sikap yang positif dan sikap yang tidak pernah menyerah. Puji Tuhan. Biarlah ketiga hal ini akan kita miliki dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa ada satu perkara Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, yaitu beruntung dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Kadang Tuhan izinkan kita ada dalam lembah, ya. Tapi Tuhan katakan ketika kita sekalipun kita ada dalam lembah, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menyerang, ku tak gentar sebab Kau di sini. Mari angkat tangan saudara yang percaya, sama-sama katakan, Aku percaya berkatmu atasku melimpah. berkatmu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Oh, Aku percaya kehidupan kita. berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan Alami itu saudaraku. mengikutiku. Haleluya. Ku puji, ku sembah Sekali lagi, kebajikan kemurahan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Berikan tepuk tangan yang menerima bagi Tuhan kita ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebajikan, kemurahan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami akan terus beruntung dan segala hal yang kami lakukan ketika kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah ditanamkan pada pagi hari ini akan dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus pada saat ini juga Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dengan setia, mereka semua akan mendapatkan perlindungan Tuhan, akan mendapatkan kebajikan Tuhan, akan mendapatkan pertolongan Tuhan, dan mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan jangan di keluar, kita satu pujian ini bahwa Yesus itu adalah batu karang yang teguh, dan kita harus pastikan kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Dasar firman Tuhan kita harus kuat. Ya, haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, batu bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan Yesus, Yesus, Kau dasar yang teguh,
Tuhan. Amin. Saya akan saudara bagi berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Saudara bersuka cita, ada damai sejahtera ketika saudara keluar dari gereja ini. Terus lakukan firman Tuhan dan jadilah berkat. Haleluya. Kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku kasih. Ini firman Tuhan katakan, di dalamnya yang memberikan kebantuan, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalamnya yang memberi Sama-sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus penolong dan sahabat, percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan sekali yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dan kami boleh rasakan setiap kami boleh mendapatkan berkat pada hari ini. Dan biar puji-pujian yang tadi kami naikkan juga itu menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, mau melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Kami punya prioritas Tuhan di atas segala-galanya, sehingga Tuhan Engkau akan menambahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan juga kami punya sikap yang benar, sikap yang positif dan tidak pernah menyerah. Maka kami pada hari-hari ini pasti kami akan mengalami keberuntungan dalam segala hal yang kami lakukan, karena Tuhan menyertai dan janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh setiap anak-anak Tuhan, baik yang onsite pada hari ini, yang ditransfer. Tuhan Yesus, Engkau akan berkati Bapa sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit sampai mencurahkan berkat sampai berkelimpahan buat setiap anak Tuhan yang melakukan persepuluhan ini dengan setia. Terima kasih Bapa, dan juga persembahan yang sudah kami berikan itu biarlah Tuhan berkati menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Hamba berdoa khusus untuk Ibu Leni. Dalam nama Yesus Kristus, pada saat Kau sembuhkan, Kau beliau juga mungkin mengikuti pada hari ini ibadah live Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau akan jamah dengan kuasa Tuhan Yesus supaya disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Untuk volunteer kami Laura, Petra, dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Kami bersepakat pada saat ini kami meminta pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan akan terjadi, akan diterima oleh Laura Petra. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak persebutkan namanya satu persatu. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh. Hari ini juga Tuhan angkat semua kelemahan tubuh itu, semua sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di hari-hari selanjutnya mereka bisa datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Yang dalam masalah, Tuhan akan berikan pertolongan. Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam kelemahan Kau berikan kekuatan, karena Kau adalah sumber kekuatan kami. Dan kami akan melihat sepanjang minggu ini, kami akan mengalami mujizat demi mujizat, kemurahan demi kemurahan, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan.
Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Yesus, kau sayang terus, ku percaya.